Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini akan mepresentasikan hasil proyek kami yang berfokus pada analisis penerapan metode variable costing sebagai dasar perencanaan dan pengendalian biaya pada Brown Cheesecake UMKM Delani Dessert. Dalam presentasi ini, kami akan memaparkan bagaimana pemisahan biaya secara akurat mampu memberi gambaran yang lebih jernih bagi pemilik usaha dalam mengambil keputusan strategis. Selanjutnya, di sini kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Atika Zahra dengan NIM akhir 007. Selanjutnya, Naswa Gania dengan NIM akhir 008. Yang ketiga, ada saya sendiri, yaitu Sabrina Gasani dengan NIM akhir 027. Dan yang terakhir, ada Desinta dengan NIM akhir 052. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan, yaitu landasan teori. Yang pertama, produksi dan biaya produksi. Produksi adalah proses mengubah faktor produksi menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai guna bagi konsumen. Yang kedua, fungsi produksi menunjukkan hubungan antara input dan output untuk mengukur produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga, biaya produksi meliputi biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang keempat, biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel berdasarkan perilakunya terhadap volume produksi. Dan yang kelima, yaitu hubungan produksi dan biaya menunjukkan bahwa peningkatan produksi dapat mempengaruhi biaya rata-rata per unit, sehingga diperlukan analisis untuk mencapai efisiensi. Dalam project-based learning, teori produksi dan biaya produksi dapat diterapkan dengan menganalisis proses pembuatan produk dengan mengidentifikasi unsur biaya dan menghitung total biaya produksi serta biaya per unit. Selanjutnya, efisiensi produksi. Efisiensi produksi adalah kemampuan menghasilkan output maksimal dengan penggunaan input seminimal mungkin sehingga sumber daya dimanfaatkan secara optimal. Menurut Soekartawi, efisiensi dicapai dengan menggunakan faktor produksi secara hemat dan tepat untuk memperoleh hasil maksimal. Menurut Mulyadi, efisiensi dilihat dari perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Menurut Sukirno, efisiensi produksi berarti memilih kombinasi input yang paling tepat untuk menekan biaya tanpa mengurangi hasil produksi. Selanjutnya, pengertian variable costing. Variable costing adalah metode penentuan harga pokok yang hanya memasukkan biaya produksi variabel ke dalam harga pokok produksi. Pendekatan ini secara tegas memisahkan biaya berdasarkan perilakunya. Selanjutnya, biaya overhead tetap tidak dibebankan ke produk, tetapi langsung dicatat sebagai beban periode. Fokus utamanya terletak pada penyediaan data biaya yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan jangka pendek seperti perencanaan laba dan analisis hubungan antara volume produksi dengan biaya. Selanjutnya yaitu membantu perusahaan untuk menentukan harga jual, mengukur efisiensi produksi, dan mengendalikan biaya secara lebih efektif. Untuk mengoptimalkan efisiensi operasional, perusahaan harus menganalisis biaya produksi secara mendalam dan memisahkan elemen-elemen biaya yang fluktuatif dari beban tetapnya. Dalam menentukan harga pokok produksi Brown Cheesecake, dengan pendekatan ini, perhitungan difokuskan hanya pada pengeluaran-pengeluaran yang bersifat variabel dengan rumus harga pokok produksi per unit. Selanjutnya, masuk ke dalam profil UMKM. Di sini kami mengambil UMKM Delani Dessert yang berdiri di industri pengelolaan makanan dan berspesialisasi pada kue dan produk bakery. UMKM ini berdiri sejak 16 Oktober 2019 di Bali, namun
pindah operasional ke Malang pada tahun 2020 hingga saat ini. Menunya bervarian, ada 10 cookies, 5 pilihan dessert box, cookies boom, dan Dubai Chewy Cookie. Mengapa kita memilih produk brown cheesecake? Karena dari sekian banyaknya pilihan menu yang disajikan, brown cheesecake tampil sebagai produk yang paling diminati secara konsisten mendominasi angka penjualan di UMKM Delani Dessert. Tingginya frekuensi produksi tersebut berimplikasi pada kompleksnya perputaran biaya yang terjadi, sehingga pengkajian mendalam mengenai struktur biaya produk ini menggunakan metode variable costing dinilai sangat tepat untuk menggambarkan efisiensi finansial usaha. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses produksi. Proses produksi ini yang pertama adalah persiapan dan penimbangan. Kita harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, lalu kita timbang, kita siapkan alat-alatnya, supaya proses produksi ini berjalan dengan baik. Bahan utama yang kita perlukan adalah cream cheese, whipping cream, telur, dan lainnya. Stok ditimbang dengan presisi dan stoknya juga dibatasi sekitar 1-2 minggu agar tidak menimbun stok. Selanjutnya yang kedua adalah mixing atau mencampurkan bahan. Bahan dicampur dengan mixer hingga tekstur adonan lembut dan homogen. Selanjutnya yang ketiga adalah baking. Burnt cheesecake dipanggang dalam suhu yang tinggi sehingga permukaannya mencoklat dan dengan sempurna. Yang keempat adalah chilling atau mendinginkan. Kita harus mendinginkan burnt cheesecake tersebut ke dalam lemari pendingin untuk memantapkan tekstur dari kue tersebut. Yang kelima adalah packaging. Packaging dikemas dengan kemasan khusus oleh tim produksi dan siap dipasarkan. Karena kita dalam menjual barang kita harus memikirkan juga packagingnya agar menarik dan juga orang-orang itu bisa tertarik untuk membeli. Selanjutnya terdapat data yang diperoleh. Dari data yang kita peroleh dari perusahaan Delani Dessert, kita mendapatkan jenis bahan baku, harga, volume produksi, dan juga jumlahnya. Harga di sini merupakan harga dari dari bahan baku tersebut. Jadi di sini contohnya saja cream cheese. Cream cheese ini memiliki harga 134 perak per gramnya. Dengan volume produksi 350 gram tentunya, ini kita mendapatkan jumlah Rp46.813. Selanjutnya adalah gula pasir. Gula pasir di sini adalah 18 perak per gramnya. Dengan volume produksi 150 gram, kita mendapatkan jumlah 2.625 untuk gula pasir. Begitu juga seterusnya, dan kita mendapatkan hasil akhir dari biaya bahan baku burnt cheesecake ini sekitar 78.000. Tapi di harga bahan baku ini dan volume produksi ini dan juga biaya bahan baku tersebut tidak hanya untuk satu produk burnt cheesecake, tapi untuk satu loyang, yang dimana satu loyang ini bisa mendapatkan 7 slice burnt cheesecake. Jadi 78.000 ini dibagi dengan 7, sehingga mendapatkan hasil per slice-nya itu sekian. Data yang diperoleh selanjutnya itu adalah biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik. Biaya tenaga kerja di sini ketika karyawan produksinya di atas 1 tahun, itu jam kerjanya tetap sama namun gaji per jamnya berbeda. Gaji per jam untuk karyawan produksi di atas 1 tahun itu adalah 10.000 per jamnya, dengan jumlah 60.000 karena jam kerjanya sekitar 6 jam, dan dalam 1 bulan mendapatkan 1.860.000. Selanjutnya adalah karyawan produksi tetap yang di bawah 1 tahun. Jam kerjanya juga sama 6 jam, tapi gaji per jamnya sekitar 7.500 dengan jumlah 45.000. Dalam 1 bulan itu mendapatkan 1.395.000. Karyawan admin dan media itu memiliki gaji yang berbeda. Karyawan admin itu mendapatkan 1 juta dan karyawan media mendapatkan 1,7 per bulannya. Sehingga jumlah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Delani Dessert ini adalah 5.955.000. Selanjutnya, terdapat biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik di sini ada listrik, gas, air, dan kemasan. Dan jumlah biaya dari listrik itu 350.000, gasnya 70.000, air 135.000, dan kemasan
kemasannya 2.100 per kemasan. Hingga jumlah BOP variabelnya itu 557.100. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan. Yang pertama ada perhitungan biaya bahan baku langsung. Untuk menghasilkan satu loyang brand cheesecake, membutuhkan bahan baku cream cheese, gula pasir, pasta vanila, whipping cair, telur, terigu sampai dengan garam. Nah, dari perhitungan, kami menghasilkan jumlah biaya bahan baku sebesar 78.979. Selanjutnya, di sini akan menghitung biaya bahan baku per unit. 78.979 dibagi dengan 7 pieces menghasilkan 11.283.000 per unit untuk biaya bahan baku per unit. Kenapa di sini kita membagi dengan 7 pieces? Karena satu loyang brand cheesecake menghasilkan 7 pieces brand cheesecake. Maka dari itu kita membaginya dengan 7. Baiklah, selanjutnya ada perhitungan biaya tenaga kerja langsung. Untuk jenis tenaga kerjanya ada 2, yaitu tenaga produksi yang lebih dari 1 tahun dan ada tenaga produksi yang kurang dari 1 tahun. Untuk tenaga produksi yang lebih dari 1 tahun memiliki 2 tenaga kerja dan untuk yang kurang dari 1 tahun memiliki 3 tenaga kerja. Mereka bekerja 1 hari selama 6 jam, tetapi itu untuk full menghasilkan seluruh produk yang ada di UMKM Deilani Dessert. Maka dari itu, dari pihak UMKM sepakat untuk mengasumsikan jumlah jam kerja pada pembuatan brand cheesecake itu hanya membutuhkan waktu 1 jam saja untuk perharinya. Maka dari itu, total jam kerja selama 1 bulan adalah 28 jam. Nah, upah per bulannya untuk yang lebih dari 1 tahun itu ada 1.860.000 dan kurang dari 1 tahun itu ada 1.395.000. Lalu, jumlah biaya tenaga kerja totalnya itu ada 7.905.000 rupiah. Nah, di sini kita mengalokasikan 30% untuk produk brand cheesecake. Kenapa 30%? Karena produk brand cheesecake adalah produk yang paling laris pada UMKM Deilani Dessert tersebut. Maka dari itu, 30% dikali jumlah biaya tenaga kerja langsung menghasilkan nilai 2.371.500. Selanjutnya kita bagi dengan 300 pieces. Kenapa sih dibagi dengan 300 pieces? Karena UMKM Deilani Dessert dalam 1 bulannya menghasilkan produk brand cheesecake sebesar 300 pieces. Maka dari itu dibagi dengan 300 menghasilkan 7.905.000 rupiah per unit. Nah, maka dari itu biaya tenaga kerja langsung per unitnya ada 7.905 rupiah. Baiklah, selanjutnya ada biaya overhead pabrik variabel. Nah, BOP pada UMKM Deilani Dessert ini ada listrik, gas, air, dan juga kemasan. Tetapi pada nominal yang kami cantumkan itu adalah hasil alokasi 30% dari produk brand cheesecake. Maka dari itu, listrik menghasilkan 105.000, gas 21.000, air 40.500. Untuk ingin melihat harga aslinya atau BOP aslinya itu bisa dilihat pada slide data yang diperoleh. Lalu kenapa kami bagi dengan 300? Karena dalam 1 bulannya mampu menghasilkan 300 pieces brand cheesecake. Selanjutnya untuk jumlah biaya listriknya ada 350 rupiah, gas 70 rupiah, air 135 rupiah, dan kemasan 2.100. Jadi total BOP variabel per unitnya ada 2.655. Baiklah, selanjutnya ada perhitungan harga pokok produksi variable costing. Nah, komponen biayanya ada biaya bahan baku, jumlah per unitnya 11.283. Biaya tenaga kerja langsung, jumlah per unitnya 7.905. Biaya overhead pabrik variabel, jumlah per unitnya 2.655. Jadi, total HPP variable costingnya ada 21.843. Nah, di sini kenapa sih untuk biaya tetapnya tidak kita masukkan dalam perhitungan? Karena biaya tetap yang terdapat pada UMKM Deilani Dessert ini ada sewa, gaji admin, gaji media, dan juga penyusutan. Kenapa tidak dimasukkan? Karena pada UMKM mencatatnya sebagai biaya periode karena dibayarnya per periode. Baiklah, selanjutnya ada perhitungan kontribusi margin.
Nah, pada biaya variabel produksi itu rumusnya harga pokok produksi dikali 300 pieces mendapatkan nilai Rp6.552.825. Selanjutnya penjualan. Untuk 1 unit produk burnt cheesecake itu dihargai seharga Rp25.000. Maka dari itu 25.000 dikali 300 pieces mendapatkan Rp7.500.000 penjualan untuk per bulannya. Lalu kontribusi margin totalnya ada Rp947.175 didapatkan dari penjualan dikurang biaya variabel produksi. Maka kesimpulannya adalah 1 unit produk burnt cheesecake dijual seharga Rp25.000, padahal aslinya HPP variabelnya cuma membutuhkan Rp21.843, maka UMKM Delenny Dessert pada 1 unit produk burnt cheesecake mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.157. Selanjutnya di sini ada analisis penerapan variabel costing. Yang pertama ada struktur biaya burnt cheesecake, yaitu bahan baku menjadi kontribusi terbesar itu adalah Rp11.283.000, diikuti dengan tenaga kerja 7.905 dan BOP variabel 2.655 dan total HPP adalah 21.843 per unit. Lalu ada penerapan metode variable costing berdasarkan hasil wawancara serta perhitungan yang telah dilakukan. Penerapan variable costing pada UMKM Delenny Dessert dilakukan dengan mengelompokkan biaya produksi sesuai dengan perilaku biayanya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Dalam metode ini hanya biaya yang berupa seiring dengan perubahan jumlah produksi yang diperhitungkan sebagai unsur harga pokok produksi atau HPP. Sementara itu biaya yang bersifat tetap tidak dimasukkan ke dalam HPP melainkan dicatat sebagai biaya periode. Selanjutnya ada analisis variable costing sebagai dasar perencanaan biaya, yaitu informasi biaya variabel per unit dipakai menyusun anggaran produksi, kebutuhan seperti bahan baku, dan target harga penjualan. Lalu ada analisis variabel costing sebagai dasar pengendalian biaya, yaitu untuk membantu mengidentifikasi komponen biaya yang berupa seiringnya volume produksi sehingga pemborosan dapat dikendalikan. Namun demikian, dalam pelaksanaan Delenny Dessert masih menghadapi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian biaya. Berdasarkan hasil wawancara, kenaikan harga bahan utama seiring kali menyebabkan biaya produksi meningkat. Kondisi tersebut harga yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Selain itu, ketika terjadi pemadaman listrik, proses produksi menjadi kurang optimal sehingga waktu kerja karyawan bertambah dan berdampak pada peningkatan biaya tenaga kerja. Lalu selanjutnya ada manfaat penerapan profitabilitas produk. Dengan harga jual Rp25.000, kontribusi marginnya adalah Rp3.157.000 per unit, menunjukkan produk menutup biaya variabel dan kontribusi laba. Secara keseluruhan, penerapan metode variable costing memberikan kontribusi yang positif bagi UMKM Delenny Dessert dalam mengelola biaya produksi burnt cheesecake. Informasi biaya yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan
menjaga stabilitas biaya produksi, serta menjaga dasar dalam pengembalian keputusan dan mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha di masa depan yang akan datang. Selanjutnya ada evaluasi penerapan variable costing, yaitu berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa UMKM Nelayan telah menerapkan berbagai langkah dalam perencanaan dan pengendalian biaya produksi. Hal tersebut terlihat dari adanya penyusunan anggaran sebelum kegiatan produksi dimulai serta penerapan kebijakan pembelian bahan baku berdasarkan kebutuhan produksi selama kurang lebih setengah minggu. Strategi tersebut menunjukkan adanya upaya dari pemilik usaha untuk mengelola biaya secara lebih efisiensi sekaligus mengurangi resiko terjadinya pemborosan persediaan. Namun, penerapan sistem pencatatan biaya di Deladset masih memiliki beberapa keterbatasan. Selain salah satunya adalah belum tersedia pencatatan biaya penelitian menggunakan alokasi sebesar 30% terhadap biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik variabel pada produk brand cheesecake. Apabila pencatatan biaya dilakukan secara lebih terperinci berdasarkan masing-masing produk, maka hasil perhitungan harga pokok produksi akan lebih akurat dan terlihat dan dapat menjadi dasar yang lebih baik dalam proses pengembalian keputusan. Lalu, selain keterbatasan dan pencatatan biaya, Deladset juga menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi pengendalian biaya produksi, yaitu berdasarkan hasil wawancara kita, kenaikan harga bahan baku yang terjadi secara tiba-tiba, lalu keterbatasan stok dari pemasok, lalu ada bertambahnya waktu produksi akibat pemadaman listrik, menjadi faktor yang dapat meningkatkan biaya produksi. Oleh karena itu, pemantauan terhadap perubahan biaya perlu dilakukan secara berkelanjutan agar setiap penyimpangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Terus, berdasarkan perhitungan menggunakan metode variable costing, diperoleh harga pokok produksi brand cheesecake yaitu sebesar Rp21.843 per unit, sedangkan harga jual produk ditetapkan sebagai Rp25.000 per unit. Sedangkan lalu perhitungan tersebut menghasilkan kontribusi margin sebesar Rp3.157 per unit, yang menunjukkan bahwa setiap unit brand cheesecake yang terjual masih mampu memberikan kontribusi dalam menutupi biaya tetap perusahaan. Meskipun demikian, marga yang diperoleh masih cukup terbatas sehingga kenaikan margin bahan baku maupun biaya tenaga kerja dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat keuntungan usaha. Oleh sebab itu, evaluasi ini terhadap harga jual dan efisiensi biaya produksi perlu dilakukan secara berkala agar profitabilitas usaha tetap terjaga. Secara umum, metode ini dinilai sesuai untuk diterapkan pada UMKM Deladset karena mampu memberikan informasi yang lebih jelas mengenai besarnya biaya variabel pada setiap produk, lalu bisa mengendalikan biaya produksi, menetapkan harga jual, serta mendukung proses pengembalian keputusan manajerial ke depan. Deladset diserahkan untuk mengembangkan sistem pencatatan biaya yang lebih rinci untuk setiap produk dan setiap produk yang dihasilkan, sehingga informasi biaya yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat meningkatkan efektivitas perencanaan maupun pengendalian biaya pada perusahaan.
Lalu di sini ada dokumentasi kita yang melakukan wawancara kemarin ke perusahaannya atau tempat produksinya secara langsung, yang dimana kita mewawancarai lalu membuat proses pembuatan cake-nya dan membuat video ala-ala untuk mempromosikan produk tersebut kepada masyarakat. Lalu itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.